Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya ya. Jadi di video ini kita akan membuat sebuah klasifikasi medan pada kontur yang kita telah desain dan juga desain kriteria dari jalan yang akan kita rancang. Jadi untuk pengklasifikasian medan sebenarnya tidak perlu memakai tikungan SCS karena garis tikungan yang akan kita buat nanti ini hanya menjadi acuan sementara agar kita mendapat hasil report dari elevasi kontur kita. Namun sebelumnya mungkin konturnya ini terlihat berbeda dikarenakan konturnya memang berbeda. Sebelumnya ini adalah kontur yang kita gunakan ya, yang telah kita buat pada video sebelumnya. Kenapa saya ubah? Karena yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi pada pembuatan pertama kali memang kontur yang saya buat itu seperti ini, namun setelah saya merancang sebuah tikungannya, ternyata trase saya terlalu pendek sehingga saya harus membuat trase baru dengan ini daerah yang lebih besar. Jadi hal yang pertama akan kita lakukan itu kita akan membuat trase. Yang dimana cara buat trase itu sebenarnya cuma line saja terlebih dahulu ya, karena kita harus tahu sebelumnya daerah kita itu termasuk daerah datar, pegunungan, atau perbukitan. Jadi ini ya, kita sebentar saya tunjukin dulu bahwa ini sudah sesuai pada daerah yang akan daerah tikungan yang kita pakai gitu. Jadi tikungan awalnya itu mulai dari sini dan dari sini. Jadi caranya itu sebenarnya tinggal bikin line aja. Semisalnya seperti ini kasaran dulu aja. Jadi di sini kita akan cari sebuah titik potongnya. Nah, jadi saya mau jalannya itu mulai menikung di saat ini. Lalu ini kita bisa hapus garis lebihannya. Nah, ini adalah rencana dari trase kita. Lalu selanjutnya di sini kita akan buat alignmentnya ya. Kita cari home, alignment creation tools. Ini kita bisa namakan jadi trase. Lalu untuk desain kriteria, ini merupakan rencana kecepatannya. Ini sebenarnya bisa dihapus nanti ya. Misalnya kita taruh dulu 80 misalnya, terserah. Ini sebenarnya ini penentuan ini tergantung rencana yang akan kita yang akan kita gunakan nanti. Ini use kriteria based design. Lalu ini 4 lajur. Ini ASTO 8%. Oke. Lalu kita di sini akan create dengan tangan-tangan no curve. Di sini ya kita membuat alignmentnya. Kita klik alignment ini sepanjang garis trase yang telah kita buat. Oke, lalu kita bisa enter aja. Oke, jadi alignmentnya ini telah terbentuk gitu. Selanjutnya mungkin kita akan membuat tikungannya ya. Jadi karena tikungan yang akan kita gunakan itu merupakan tikungan SCS, jadi ini yang kita gunakan yaitu free spiral curve spiral between two entities. Jadi ini merupakan yang pertama. Ini kalau misalnya nggak bisa diklik, bisa kita drag aja ya. Less than 180 misalnya berapa ya? 100. Kalau nggak bisa, nah bisa tapi kecil banget ya. Oke, bisa kita ubah lagi. Oke, less than 180 misalnya ini 500. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi selanjutnya ini tunggu, kita dulu. Lalu di sini kita akan offset alignment
karena kita akan menganalisis terlebih dahulu daerah kontur kita ini termasuk pada daerah pegunungan, datar ataupun yang lain ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi pertama ini kita akan offset alignment dulu, yang dimana offsetnya ini left 1 dan kanan juga 1. Ini offset on right-nya ini kita akan sesuaikan dengan rumija, dengan lebar rumija kita. Lebar rumija dari jalan yang saya rencanakan itu 17 meter. Lalu mungkin ini bisa kita ganti trase kanan. Oke, jadi kan offsetnya sudah berhasil ya. Jadi di sini kita akan ubah dulu penamaannya. Yang ini kan trase kanan, ini kita ubah dulu namanya properties jadi trase kiri. Oke, jadi ini trase kanan as dan juga ini trase kiri gitu. Selanjutnya setelah offset ini kita bisa membuat sebuah profile, yaitu dengan cara kita klik profile, create surface profile. Oke, jadi alignment yang akan kita pilih ini merupakan alignment yang mana yang akan kita buatkan surface profile-nya. Jadi trase ini merupakan profile as-nya, surface profile untuk as, lalu ini untuk medan kanan, dan ini juga untuk medan kiri. Jadi yang pertama misalnya saya akan membuat untuk as-nya terlebih dahulu. Kita klik as, kita klik konturnya. Caranya tinggal klik ini, habis itu add, habis itu draw in profile view. Nah, jadi ini penamaannya tadi saya ubah tadi. Jadi misalnya penamaannya di as, alignmentnya di trase, lalu create profile view, kita pencet. Ini merupakan elevasi yang ada ya, elevasi yang ada dari as. Selanjutnya kita buat lagi untuk medan kanan dan juga medan kirinya. Mungkin ini perlu diperhatikan juga penamaannya ya, agar tidak keliru. Karena sebelumnya juga saya sempat salah penamaan dan akhirnya keliru. Oke, jadi profile untuk surface-nya telah kita buat. Selanjutnya kita bisa membuat sebuah garis yang menandakan STA awal dan juga STA akhirnya, agar kita bisa mendapatkan report dari hasil elevasinya. Jadi caranya itu dari profile ke profile creation tools, kita select profile-nya. Misalnya ini ini kan trase, jadi ini as ya tadi, kita akan buat dari as dulu. Misalnya namanya misalnya profil as. Oke, lalu pada profile layout ini bisa kita pakai draw tangan. Jadi ini garis yang saya maksud tadi, kita akan cari terlebih dahulu titik awalnya, STA awal trase menuju STA akhir trase, garis-garis merahnya ini ya. Kita enter, akan muncul keterangan elevasi awal dan akhirnya. Sorry, sepertinya ini ada salah ya, saya membuat dua profil untuk as. Kita akan ubah dulu itu. Oke, jadi karena tadi ada saya salah ya, jadi akan saya tambah penamaan baru gitu, agar nanti tidak blunder. Ini kita create profile, kita taruh di sini aja. Oke, jadi kita lanjut lagi ya ke membuat garis ini. Dengan cara ini profile creation tools, kita pilih yang untuk medan kanan dulu. Misalnya namanya lagi profil kanan. Oh ya, desain kriteria ini juga harus ingat ya, dicek. Gak apa-apa sih tadi juga. Oke, lalu draw tangan. Kita cari STA awal dan juga STA akhir. Kita enter. Oke, ini tadi kan saya belum sempat ngubah ya, jadi tadi bisa kita pakai use kriteria base design-nya lagi, kita apply. Oke,
Kita lanjutkan untuk medan kiri. Jadi ini hiraukan ya, tolong, karena tadi ada sedikit kesalahan. Oke, jadi profil elevasinya juga telah terbuat. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan hasil report dari elevasinya. Oke, jadi caranya itu adalah dari toolspace kita cari toolbox, dimana ini report manager. Lalu di sini ya kita cari di profile, kita cari yang incremental station elevation difference report yang kedua. Kita klik kanan execute. Lalu di sini telah tertampil desain profile kita, profil elevasinya ini. Jadi ini kenapa dua, kan karena tadi ada sedikit kesalahan, jadi itu bisa diabaikan. Yang pertama ini kita coba cari di profil kanan terlebih dahulu ya. Ini bisa kita centang yang regular interval saja. Misalnya untuk elevasinya misalnya 50, lalu kita bisa cari klik create report. Yes. Jadi ini hasil dari report elevasi di medan kanan ya tadi, profil kanan ya, medan kanan. Lalu kita bisa lanjutkan ke kiri. Kita centang yang kiri. Lalu kita create report, interval masih sama. Oke. Yes, lanjut. Tadi sudah kita cari yang as. Jadi kita lanjut ke yang kiri sekarang berarti ya. Profil kiri, create report. Yes. Ya, jadi ini profil kiri, ini as, dan ini profil kanan. Oke, jadi selanjutnya data-data dari semua elevasi ini bisa kita pindahkan ke Excel untuk mendapat klasifikasi medan dari kontur kita. Ini setelah saya buat ya, yang dimana ini ada dari tabel untuk medan kiri ini ada nomor PVI-nya, ada stationing-nya, ada juga easting, northing. Ini sebenarnya sesuai dengan hasil reportnya tadi. Jadi ini kita input semua. Mungkin ini akan berbeda ya, karena pada desain yang ini juga berbeda tadi. Ada perbedaannya, jadi akan terlihat berbeda mungkin jumlah PVI station ya. Jadi ini oke, jadi lanjut kita akan cara itu udah rekapitulasi dari elevation kiri, elevation as, dan elevation kanannya. Ini yang kita gunakan itu, misalnya untuk elevation kanan ini ya, elevation existingnya ini yang kita rekapit. Lalu untuk kemiringan medannya ini adalah elevation kanan dikurangi elevation kiri dibagi 50, yaitu jarak intervalnya tadi. Kemudian akan kita dapatkan hasil kemiringan medannya, yang dimana kelas medannya ini telah tertera sebagai datar, sehingga total kemiringan medannya dan juga total kemiringan medan ini adalah sekian. Lalu klasifikasi medannya merupakan dari rata-rata dari seluruh data ini. Sebenarnya ini mungkin kita harus naikkan sedikit, cuma nggak masalah, tetap datar ya, klasifikasi medan kita tetap datar. Jadi setelah kita mendapatkan klasifikasi medan datar ini juga mengacu pada tabel 4.2 ya, untuk klasifikasi medan jalan pada pedoman desain geometri jalan tahun 2021, yang dimana untuk jenis medan datar itu kemiringannya kurang dari 10%. Lalu di sini karena jalan saya tergolong jalan arteri, dan ini sebenarnya terkait lagi pada desain kriteria ya. Jadi lebar ideal dan lebar minimum ini sudah tertera, dimana untuk lebar jalur ini idealnya 7 meter dan lebar bahu 2 meter. Lalu baru bisa kita buat desain kriteria, yang dimana ini telah saya buat. Fungsi jalan ini merupakan jalan arteri. Klasifikasi medan yang telah kita dapatkan tadi merupakan medan datar. Konfigurasi jalannya itu adalah 4/2 tak terbagi. Lalu kecepatan rencana di sini saya rencanakan
uh, dengan kecepatan 80 km per jam. Lebar remaja dan lain-lainnya ini telah sesuai juga dari SNI, dan lebar bahu luar itu sudah sesuai juga dari tadi. Kenapa saya bisa tahu jalan saya itu merupakan jalan arteri? Itu saya dapat dari sini, yang dimana jalan arteri ini termasuk dari ini, Cokro Aminoto Topati ini, maksudnya jalan saya tadi itu masih termasuk jalan Cokro Aminoto sampai Topati yang termasuk jalan arteri. Mungkin sekian dulu ya dari video saya, karena desain kriteria sudah kita ketahui juga. Selanjutnya kita akan mencari sudut tikungan, elemen horizontal, dan lain-lainnya. Terima kasih.